Kisah sedih sahabat terakhir Nabi Muhammad yang sangat mengharukan. Dahulu, Nabi Muhammad memiliki seorang sahabat dekat bernama Abu Kilabah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab At-Siqah, kisah ini diriwayatkan dari Abdullah dan Muhammad. Dahulu, salah satu seorang yang dekat dengan Nabi Muhammad adalah Abu Kilabah. Selain 4 sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Yalha bin Ubaidillah, sosok Abu Kilabah ini merupakan sahabat Nabi Muhammad yang terakhir kali wafat. Dikisahkan, ketika terjadi suatu peperangan di daerah Syam, Abdullah yang merupakan prajurit muslim terlepas dari rombongan dan terdampar di sebuah tanah lapang di dekat pesisir. Semakin hari, bekal makanannya semakin menipis di saat dirinya tidak tahu harus kemana. Hingga pada akhirnya, ia melihat satu tenda yang berdiri di atas tanah lapang. Tanpa pikir panjang, Abdullah lalu menghampiri tenda yang tampak kumuh tersebut. Dia mendapati seorang pria tua yang tidak memiliki kedua tangan dan kaki. Abdullah juga menyadari bahwa pendengaran orang tersebut tidak normal, matanya rabun, dan hanya lidah yang masih bisa berbicara. Dengan sembunyi-sembunyi, Abdullah menyimak setiap kata yang diucapkan orang tua tersebut. Tiba-tiba, orang tua itu berucap, "Ya Allah, berilah aku petunjuk agar aku dapat terus memujimu, sehingga aku dapat bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Sungguh, Engkau telah melebihkan diriku atas kebanyakan manusia." Karena tak dapat menahan rasa heran, Abdullah yang sebelumnya sudah mengucapkan salam kemudian berkata, "Wahai Tuan, aku mendengarmu tadi berkata demikian. Dan kau baru saja menyatakan, Allah telah melebihkanmu atas banyak orang. Lalu, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Orang tua itu menjawab, "Apa kau tidak melihat apa yang telah Allah lakukan padaku? Demi Allah, seandainya ada halilintar datang menghapuskan tubuhku, atau gunung-gunung menindihku, laut menenggelamkanku dan bumi menelan tubuhku, maka aku tetap bersyukur." Lalu orang tua itu menunjuk bibirnya, "Aku memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongmu, aku bahkan tidak bisa bergerak walau bahaya bisa saja datang. Tapi, aku punya seorang anak laki-laki. Dialah yang menolongku, membantuku untuk berwudu, menyuapiku ketika lapar dan memberi minum saat haus." Namun anehnya, Abdullah bahkan tidak melihat satu orang pun di dalam tenda ini. Orang tua tersebut seakan tahu apa yang dipikirkan oleh Abdullah. Lalu, orang tua itu menjelaskan lebih lanjut, "Akan tetapi, sudah 3 hari aku tidak mendengarnya dan aku kehilangan dirinya. Wahai musafir, bisakah kau menemukannya?" Di tengah daerah pesisir pantai yang tidak ada satu orang pun, dengan baik hati Abdullah menolong orang tua tersebut. Ia mencari anak yang hilang itu, hingga sekian lama mencari, dia melihat pemandangan yang memilukan. Anak laki-laki yang dicari-cari ternyata sudah tidak bernyawa, dia meninggal akibat diterkam oleh binatang buas. Abdullah lantas merasa terkejut dan bingung bagaimana cara memberitahukan hal itu kepada orang tuanya. Ketika menemukan anak laki-laki tersebut yang sudah tidak bernafas, Abdullah lalu memberanikan diri untuk menyampaikan hal ini. Bagaimanapun juga, orang tua itu harus tahu apa yang sudah terjadi pada anak laki-laki yang dicarinya tersebut. Bagaimanapun juga, hanya Allah lah yang dapat menentukan nasib seseorang. Abdullah pun memasuki tenda dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Engkaukah itu yang tadi menemuiku?" jawab orang tua tersebut. "Ya," kata Abdullah. "Bagaimana pencariannya? Apakah engkau berhasil menemukan anakku?" tanya orang tua tersebut. Namun, Abdullah seperti tidak sanggup untuk menyatakan apa yang terjadi pada anak si bapak tua ini. Abdullah lalu mencoba menjelaskan, "Apakah Tuan pernah mendengar kisah Nabi Ayub?" "Ya, dia merupakan salah satu rasul yang mulia," jawab orang tua itu. Abdullah bertanya, "Apakah kau tahu bagaimana Allah menguji Nabi Ayub dengan harta, keluarga, bahkan anak-anaknya?" "Ya, tentu saja aku tahu," jawab orang tua ini yang heran dengan maksud obrolan ini. Abdullah bertanya lagi, "Lantas, apa kau juga tahu bagaimana Nabi Ayub menyikapi cobaan yang diberikan oleh Allah?" "Ia selalu bersabar, bersyukur dan memuji Allah," jawab orang tua tersebut. Abdullah melanjutkan, "Bahkan, Nabi Ayub pun dijauhi sahabat-sahabatnya." "Benar, ia pun tetap bersyukur kepada Allah." "Apa maksudmu menceritakan soal Nabi Ayub secara tiba-tiba?" tanya orang tua itu. Akhirnya, orang tua itu bertanya akan maksud dari perbincangan dengan tamunya. Abdullah lalu menjawab, "Aku telah menemukan anakmu, namun, saat kutemukan dirinya sudah tidak bernafas. Jasadnya ada di antara gundukan pasir dan diterkam oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala engkau yang bersabar atas musibah ini." Mendengar berita sedih itu, orang tua itu berkata, "Segala puji bagi Allah, Dia telah menciptakan bagiku keturunan yang tidak bermaksiat kepadanya." Namun hanya selang beberapa waktu, orang tua sekaligus pemilik tenda tersebut tiba-tiba meninggal dunia. Melihat hal itu, Abdullah lantas menjadi bingung, apa yang harus dilakukannya terhadap jasad orang tua tersebut. Abdullah pun menutup jasadnya dengan kain yang ditemukan di dalam tenda tersebut. Dia pun bergegas keluar untuk meminta bantuan.
Hingga beberapa waktu, Abdullah melihat samar-samar beberapa orang yang ada jauh dari pandangannya. Mereka menunggangi kuda, salah satu dari mereka pun tampak rapi. Tanpa pikir panjang, Abdullah pun langsung berteriak dan melambaikan tangan kepada mereka. Orang-orang yang menunggangi kuda tersebut menyadari akan panggilan Abdullah, mereka pun mendekatinya. Mereka berkata, "Wahai saudara, apa yang terjadi padamu?" Abdullah langsung menceritakan apa yang telah terjadi dan meminta kepada mereka untuk menolong mengurus jasad orang tua tersebut. Lantas, mereka memasuki tenda dan bertanya, "Siapakah dia yang meninggal?" Abdullah menjawab, "Aku juga tidak mengenalnya, dia dalam keadaan sakit dan memprihatinkan." Lalu, rombongan penunggang kuda yang berjumlah 4 orang itu langsung membuka penutup wajahnya, mungkin saja salah satu dari mereka mengenalnya. Saat penutup wajah si mayit dibuka, mereka tiba-tiba tersentak dan kemudian menangis. Abdullah pun lantas menjadi bingung dengan apa yang ia lihat dari penunggang kuda itu. Salah satu dari mereka pun berkata, "Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah, mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan oleh Allah. Tubuhnya selalu sujud tatkala orang-orang dalam keadaan tidur." Dengan heran, Abdullah pun bertanya, "Kalian kenal dengan orang tua ini? Apakah engkau tidak mengenalnya?" Mereka bertanya balik kepada Abdullah. Abdullah jelas tidak tahu siapa orang tua tersebut yang dia temukan seorang diri di dalam tenda. Dia lantas bertanya, "Siapakah orang tua ini? Mungkin tuan-tuan dapat menceritakannya." Namun, orang-orang itu kemudian memperkenalan diri lebih dulu. Mereka adalah utusan Raja Muslim yang memang ditugaskan untuk mencari tahu keberadaan orang tua tersebut. Kemudian mereka berkata, "Ia adalah Abu Kilabah Al-Jarmi, yaitu sahabat terakhir dari Nabi Muhammad. Laki-laki ini pernah dimintai oleh Khalifah untuk menjadi seorang hakim. Namun, ia menolak jabatan tersebut. Dia lalu pergi dengan membawa serta seorang anak laki-laki. Pada akhirnya, Abdullah lantas paham sosok jenazah yang ada di depannya itu. Ternyata, beliau adalah Abu Kilabah, yaitu sahabat terakhir Nabi Muhammad pada masa itu, sehingga Khalifah pada masa itu ingin menjadikannya seorang hakim. Namun, sahabat Abu Kilabah menolak jabatan itu. Beliau lebih memilih hidup miskin dan sederhana bersama anaknya daripada harus memikul tanggung jawab besar sebagai seorang hakim. Di mana, apabila seorang hakim tidak bersikap adil dan baik, maka tentulah ancaman api neraka menanti di akhirat. Diketahui, dahulu sahabat Abu Kilabah wafat pada tahun 104 Hijriah. Kemudian, utusan raja yang dimintai pertolongan oleh Abdullah pun mengurus jenazah sahabat Abu Kilabah. Mereka lalu memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan jenazah sahabat Abu Kilabah ini. Setelah itu, mereka lantas kembali ke negerinya dengan membawa kabar buruk diiringi hati yang sedih. Subhanallah, semoga kita semua bisa meniru akhlak dan kesabaran sahabat Abu Kilabah ini, amin.